Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak kelas 6, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam rangka pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat Pancasila ini ada di sana termaktub kata kerakyatan. Arti kerakyatan ini segala keputusan, segala kebijaksanaan adalah untuk rakyat, berasal dari rakyat dan untuk rakyat Indonesia. Dengan jalan apa? Dengan jalan kebersamaan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini mengandung makna bahwanya pemerintah itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Kita lihat nilai-nilai atau azas-azas yang ada pada sila keempat Pancasila ini. Kita lihat yang pertama adalah makna berkumpul. Kenapa kita harus berkumpul? Kita tahu dalam pepatah, berat sama dipikul, ringan sama kita jinjing. Artinya dengan cara berkumpul, kita bisa menyelesaikan suatu masalah, kita bisa merencanakan suatu kegiatan dengan cara berkumpul. Karena manusia ini adalah makhluk terbatas. Jadi alangkah sebaiknya kita berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Lanjut ke makna berikutnya adalah bermusyawarah. Setelah kita berkumpul, lalu kita bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Membicarakan hal-hal yang akan kita laksanakan. Membicarakan hal-hal yang hendak kita lakukan. Membicarakan rencana-rencana yang akan kita adakan. Itu dengan cara bermusyawarah. Jadi asas musyawarah ini sangat penting. Sangat penting untuk memutuskan sesuatu hal. Karena melalui berkumpul, bermusyawarah, segala sesuatu itu bisa kita lakukan secara bersama. Kemudian dalam bermusyawarah, azas berikutnya adalah berpendapat. Di dalam ayat-ayat Pancasila, bahwasanya kebebasan berpendapat ini dijamin oleh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang irian dari Pancasila ini. Jadi dalam bermusyawarah itu kita boleh berpendapat, boleh mengeluarkan pendapat, boleh mengeluarkan usul, boleh memberikan usul. Sudah tentu dengan cara-caranya. Jadi kita bermusyawarah, berpendapat, kemudian menghargai. Ketika orang lain memberikan pendapat, walaupun pendapatnya itu belum tentu benar, yang jelas dalam azas kita ini harus menghargai apapun yang diberikan oleh orang lain, kita hargai dulu. Jangan dinilai benar salahnya. Yang penting kita hargai pendapat orang lain. Kemudian setelah itu kita kumpulkan beberapa pendapat, kita kumpulkan, kita hargai, kemudian kita bermufakat. Jadi azas berikutnya adalah bermufakat, sepakat. Apa yang kita lakukan kita sepakati. Kemudian kesepakatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi azas berikutnya itu adalah kebersamaan. Jadi segala sesuatu ini dengan melalui kebersamaan. Sesuai dengan pepatah Minang, tati lungkui makan tanah, tati lantang minum embun, sacio bak ayam, sadanciang bak basi. Jadi segala sesuatu ini bisa kita laksanakan secara bersama. Walaupun berat, ringan, kalau kita laksanakan secara bersama, akan sukses kita dalam mengadakan suatu kegiatan atau suatu rencana. Yang berikut ini adalah azas gotong royong. Hampir sama dengan kebersamaan. Apa itu gotong royong? Yaitu mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Seperti yang Pak bilang di atas tadi, bahwanya suatu pekerjaan berat tidak bisa kita lakukan dengan sendirinya. Harus ada bantuan dari orang lain. Apalagi kita manusia ini makhluk sosial. Maka itu gunanya
Asas gotong royong dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dalam suatu memutuskan perkara atau mengadakan suatu pekerjaan, tentu kita lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di dalam nilai-nilai Pancasila sila keempat ini kita mengagukan untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kalau ada suatu kegiatan yang bersifatnya lebih besar, lebih ke negara, itu yang kita utamakan. Kita tinggalkan dulu, kita sisihkan dulu kepentingan pribadi kita. Nah, kemudian dalam melaksanakan itu kita perlu kesadaran kita. Kita melakukan secara ikhlas, sadar bahwa misalnya ini berguna untuk kita semua, untuk kepentingan bersama. Kemudian nilai-nilai yang termaktub dalam sila keempat ini, yang pertama adalah tidak ada pemaksaan kehendak. Jadi mentang-mentang kita berkuasa, mentang-mentang kita berpangkat, punya kepentingan, lalu kita memaksakan kehendak. Ini tidak dibolehkan di dalam nilai-nilai sila Pancasila sila keempat ini. Tidak boleh ada paksaan. Kemudian kita melakukan musyawarah untuk mufakat. Dalam mengambil keputusan selalu dianjurkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini, kita harus selalu bermusyawarah, membicarakan secara bersama bagaimana baiknya, bagaimana buruknya, harus melalui musyawarah. Karena musyawarah itu akan menghasilkan kemufakatan bersama. Yang kemudian tidak adanya mengutamakan kepentingan pribadi, selalu mengutamakan kepentingan umum. Kemudian keputusan yang kita ambil secara bersama itu harus kita hormati dan kita junjung tinggi, karena itu berasal dari kita semua, hasil kesepakatan kita semua. Jadi kita harus menghormati segala keputusan yang kita ambil melalui jalan musyawarah dan kemufakatan. Kemudian terakhir nilai-nilainya, kita harus menjalankan keputusan bersama yang kita ambil secara musyawarah itu dengan penuh keikhlasan, tanpa ada embel-embel yang lainnya bahwa itu kepentingan satu, tidak. Jadi di atas kepentingan bersama kita harus menyadari bahwasanya keputusan ini keputusan bersama. Kita harus menjalankan secara ikhlas guna kemajuan kita bersama. Demikianlah nilai-nilai sila keempat Pancasila ini. Kita berharap ini selalu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap bersama, keputusan secara bersama, maju bersama, dan tidak adanya perpecahan di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dapat tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Bapak kelas 6, kita lanjutkan materi untuk SBDP kita. Kali ini kita akan membahas mengenai membuat patung. Bagaimana caranya membuat patung. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat patung. Yang pertama, untuk membuat patung ini kita tahu sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis patung di Nusantara dan bahan-bahan untuk membuat patung. Kali ini kita akan membahas untuk membuat patung secara sederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan bahan-bahan patung yang akan kita buat, seperti sabun, lilin, atau bahan-bahan lunak lainnya. Itu yang pertama, kita harus siapkan bahan-bahan untuk membuat patung sederhana. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat patung atau untuk mengukir patung nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerja selanjutnya adalah kita membuat
pola pada bahan yang kita siapkan tadi. Jadi pekerjaan kita pertama adalah kita buat pola. Patung apa yang akan kita buat? Kita buat polanya dulu. Bentuknya, ukirannya kita buat pola. Kemudian setelah kita buat pola, berikutnya kita mulai mengerjakan patung dengan menggunakan peralatan untuk bahan-bahan yang kita siapkan pada hari ini. Setelah itu kita laksanakan mengukir patung. Yang pertama yang kita lakukan dulu membentuk bentuk patung, bentuk kasarnya. Yang berikutnya baru kita melakukan ukiran-ukiran atau menghaluskan patung. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan membuat patung ini kita harus hati-hati mengikuti pola yang kita buat pada bahan patung. Jangan nanti salah, akan mengakibatkan patung kita ini tidak terbentuk dengan baik. Kerjakan dengan hati-hati supaya hasilnya lebih halus. Gunakan peralatan secukupnya. Mudah-mudahan hasil patung yang kita buat ini bisa tampil dengan sempurna nantinya. Demikian untuk materi SBDP ini. Berikutnya kalian nanti akan melakukan cara-cara membuat patung dari bahan-bahan yang sederhana seperti Bapak utarakan sebelum ini. Oke, kita lanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya.